Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan aku ya Pak Tani Sumut. Pertama-tama di video ini aku mau nunjukin tanaman anggur aku yang semuanya ini udah aku sambung dengan entres lain. Nah, aku tunjukin ya. Yang pertama ini semua planter bag sama aja ya. Kayak gitu udah aku ganti. Nah, ini di depan ini kenapa aku tutupin? Kalian bisa lihat karena tersorot matahari jadi takutnya nanti entresnya kering ya. Yang bagian ininya kering, jadi aku tutupin aja. Nah, untuk pembahasan utama sebenarnya bukan yang bagian ini. Ada bagian lain, yaitu aku membahas tentang langkah-langkah yang kalian harus lakukan untuk memulai menanam anggur. Itu ya, itu yang mau aku bahas. Tapi di tempat lainnya, bukan di sini. Karena di sini mulai panas, jadi aku pindah aja ke di dalam ruangan aja aku jelaskan. Oke. Baiklah teman-teman, aku lanjut lagi pembahasannya karena tadi di luar panas, aku pindah ke sini. Nah, di video kali ini sebenarnya aku mau menjelaskan langkah-langkah yang tepat untuk memulai menanam anggur. Ini pengalaman pribadi yang aku jalani selama 3 tahun lebih. Agar teman-teman sekalian tidak mengalami kerugian, terutama di bagian keuangannya. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi, teman-teman harus mengerti urutan-urutan yang tepat untuk memulai hal tersebut. Baiklah, langsung aja aku kasih tahu rangkuman yang udah aku buat. Baiklah teman-teman, di sini udah aku buat rangkuman urutan yang salah dan urutan yang benar. Kalian bisa screenshot terlebih dahulu biar lebih paham lagi. Jika sudah, langsung aku jelaskan urutan yang salah dulu. Nah, pertama kalinya dulu aku memesan bibit anggur karena kondisi keuanganku lagi bagus. Setelah aku memesan dan datang sampai rumah, aku menaruhnya di tempat teduh selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu, aku pindahkan bibit ke polybag yang lebih besar lagi, 5 liter. Setelah itu aku taruh di tempat yang teduh lagi. Setelah itu aku mempersiapkan tempatnya dan pembuatan media tanam. Nah, di sini aku membuat media tanam yang salah dan persiapan tempat yang salah. Setelah jeda 1 minggu, aku memindahkan bibit dari polybag ke lahan. Tidak berhenti di situ, aku memesan bibit lagi. Di sini hal yang sangat fatal. Ya, aku anjurkan harus paham siklus yang salah ini dan tidak terjerumus ke sini. Ya, oke, mari kita tinggalkan yang ini, lanjut ke urutan yang benar. Ini jelas sudah pasti salah. Nah, urutan yang benar yaitu yang pertama, persiapan tempat. Kalian memikirkan tempatnya di tanah atau di planter bag. Ini perbedaannya banyak sekali nih. Dari segi biaya maupun hal-hal yang lain. Nah, setelah itu kalian harus membuat naungan. Membuat naungan modelnya apa? Ada teralis V, ada model para-para, ukurannya berapa, dan bahannya apa. Ini paling penting bahan juga ya. Aku dulu pertama-tama dari bambu, 2 tahun nggak bertahan lama, dan aku ganti dari besi. Awalnya para-para ya, modelnya para-para dari bambu. Sekarang modelnya teralis V dari besi. Nah, setelah kalian membuat naungan, semua selesai, buat galian tanaman atau order planter bag. Disarankan kalau planter bag ukuran 75 liter. Lebih besar lebih baik lagi, seperti 100 lebih ya. Nah, kalau langsung di tanah, buat galiannya itu ukurannya berapa, kedalamannya berapa. Nah, ini sangat penting ya galian ini. Karena kuncinya di sini aku belum dapat, kalau untuk yang di tanah belum berpengalaman sekali. Nah, setelah itu poin yang keempat, kalian membuat media tanam yang baik. Kalian bisa cari referensi di channel-channel YouTube lain
campurannya apa, perbandingannya apa, dan lain-lain. Harus dikuasai, ya. Perbanyak referensinya. Nah, setelah itu poin yang kelima, fermentasi media tanam. Ini pun penting ya, jangan kalian abaikan. Paling cepat 1 minggu, lebih lama lebih bagus lagi, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Nah, yang keenam, perluas referensi. Nah, ini pun kunci penting juga. Yang pertama, referensi tempat beli bibit. Pengalamanku pribadi, aku beli di tempat yang salah. Padahal nama channelnya besar. Yang aku pesan apa, datangnya apa. Nah itu, karena aku referensiku sedikit, aku asal order aja. Padahal jumlah uangnya nggak sedikit. Setelah itu jenis anggur yang mau ditanam. Sekarang kan banyak jenis-jenis anggur yang tren dan mudah berbuah. Nah itulah yang kalian cari referensinya. Apalagi rasanya enak. Setelah referensi kalian bagus, tempatnya sudah mantap, lanjut ke order bibit. Nah, sini perbedaannya jauh sekali ya. Yang pertama dulu aku langsung pesan bibit anggur. Nah, di sini dia harus ke poin ke-7, masuk ke-7 barulah kita order bibit. Nah, setelah bibitnya sampai di rumah kalian, adaptasikan dulu di tempat teduh 4-5 hari. Setelah diadaptasikan, langsung pindahkan bibit ke lahan atau planter bag yang sudah difermentasi tadi. Nah, yang udah diisi tanah, yang udah difermentasi ya. Baik di lahan ataupun planter bag. Nah, ada 9 tahap. Jadi ketika kalian melakukan tahap-tahap yang benar seperti yang aku tulis ini, yakinlah biaya-biaya pengeluaran kalian tidak terlalu banyak. Ya, ini berdasarkan pengalamanku. Dan yang terjadi di urutan yang salah ini, bibit stagnan, media tanamnya nggak bagus, tempatnya ngasal. Nah, dan di sini pun aku nggak langsung membangun naungan ya. Aku tanam dulu banyak-banyak, baru aku buat kewalahan. Kadang kesandung lah bibitnya. Wah, sepertinya ini memang tidak disarankan. Aku sarankan yang ini. Apalagi ini udah terancang betul ya. Kalian pikirkan matang-matang dulu. Ya, apalagi naungan ini pun penting sekali. Jenis plastiknya apa nanti, atasnya plastik UV. Nah, nanti aku review plastik UV ku yang udah bertahan selama 3 tahun lebih, nggak pernah ganti. Ya. Dan ini, kalau kalian mau menanam anggur, di tanah itu untuk orang-orang yang sudah pro. Kalau yang masih pemula, lebih baik di planter bag. Karena perbandingan di planter bag dan di tanah, ini pengalaman di tempatku ya, di planter bag lebih bagus, banyak buahnya, perawatannya pun gampang. Kalau untuk pemula kan, lebih bagus. Jadi itu saja urutan-urutan yang baik untuk diikuti. Kalau ada pun, bagi yang sudah pengalaman, bisa ditambahkan di kolom komentar. Tapi ini, saat ini, inilah yang paling bagus di kebun anggur aku. Oke, selamat mencoba.